Shalom, selamat pagi Amanginang dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek. Hari Senin tanggal 3 Juli 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Injil nomor 417 ayat 3. Di situ Tuhan nanai kapukono aton radenang di bawah Tuhan sihala sunat tekan bermitra di tangan Tuhan kasih utusan sesudah jadi mana saja kompakku naik. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Kejadian pasal 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan, konteks firman Tuhan hari ini dilatar belakangi tentang panggilan Abraham dan permintaan Allah untuk mempersembahkan Ishak. Abraham tahu bahwa yang meminta dari apa yang telah diharapkannya begitu lama adalah Tuhan. Abraham tahu bahwa apa yang sedang diharapkannya bukanlah sesuatu yang gampang untuk dijawab, tapi satu kepastian dalam iman bahwa Abraham mengenal istilah Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Mungkin pernah mengingat lagu yang dinyanyikan oleh Edward Chen. Dia katakan, yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah timbul dalam hati, Kau telah sediakan bagiku segalanya yang terbaik. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan juga menginginkan kita melihat sesuatu yang tidak terlihat secara kasat mata, tapi iman kita menuntun bahwa kehadiran kita, keberadaan kita hari ini, Tuhan mengetahuinya. Dalam sebuah keterpurukan besar dalam Perang Dunia Kedua, pasca perang tersebut terjadi ledakan jumlah penduduk dunia yang kemudian dikenal dengan generasi baby boomers atau generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai 1964. Perang itu tidak hanya menyediakan kesedihan dan tidak hanya menyebabkan ledakan jumlah penduduk, tapi juga meluluhlantahkan produksi pertanian di Eropa dan Asia. Dari sanalah kemudian lahir generasi yang disebut revolusi hijau, yang mengubah sistem produksi pangan dunia, yang di satu sisi terjadi ledakan penduduk, di sisi lain terjadi revolusi pangan. Artinya, sekalipun penduduknya banyak, ketersediaan pangan tercukupi, kondisi ini secara teologis dimaknai sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara dan menyediakan segala sesuatu. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika Tuhan berkata bahwa Ia telah menyediakan, belajar hidup biasanya dikaitkan dengan kebutuhan atau needs, bukan berdasarkan keinginan atau wants. Contohnya, untuk berpergian ke suatu tempat lainnya kita memerlukan alat transportasi. Dan transportasi itu sangat dibutuhkan. Sebenarnya kita
sudah bisa mencapai tempat yang kita tuju dengan fasilitas yang ada. Namun tidak dapat disangkal, ada juga yang memerlukan kendaraan yang dianggap tidak cukup, yang dianggap luks atau tertier. Keinginan yang tak terbatas dari orang-orang dengan kekayaan milik yang telah dimilikinya, yang tidak dianggap cukup dan sulit untuk disyukuri, menuntut kita untuk berpengaruh terhadap apa yang kita pahami. Ujungnya adalah terjadi kerakusan, terjadi yang namanya keletihan untuk apa yang sedang dipikirkan. Pembelajaran tentang Allah menyediakan, Allah yang memberi, ternyata juga terjadi pada Abraham. Ia yang membutuhkan status seorang ayah yang mempunyai keturunan dalam konsep Jehovah Jireh yang dipahami dalam konteks firman Tuhan hari ini, ternyata tidak melulu bicara tentang apa yang kita inginkan, karena Tuhan telah menyediakan. Apakah penyediaan Allah itu sesuatu yang pasti? Dalam iman kita katakan bahwa kepastian itu hanya ada pada Allah. Untuk karena itulah amang-inang yang terkasih, ketika Abraham ditanya, di manakah korban itu? Abraham menjawab, Tuhan akan menyediakan. Sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersamaan. Dan hal ini yang paling disukai oleh umat Tuhan dengan sebutan Tuhan menyediakan. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan yang menjadi perenungan pagi hari ini? Tuhan menyediakan sebagaimana Ia menata dunia ini. Dalam konsep oikos, dalam rumah bersama, dalam penciptaan awal, Allah telah menyediakan semuanya. Dalam siklus yang benar, ada yang bekerja, ada yang makan. Dalam pasuk pengkhotbah dikatakan segala sesuatu ada waktunya. Jika segala sesuatu ada waktunya, ternyata Allah sedang mengajak kita berproses, menemukan sebuah panggilan. Apa yang diminta Tuhan berikan. Jika Tuhan menginginkan dirimu, berikan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Jika pekerjaanmu yang diinginkan Tuhan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Jika keluargamu yang diinginkan Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan jika tenagamu, pikiranmu, hartamu yang diinginkan Tuhan, bahkan yang paling penting, yang paling utama, jika anak-anakmu yang diinginkan Tuhan untuk mengenalnya, biarkan Tuhan memeliharanya. Apakah Tuhan setia itu untuk mengorbankan Ishak? Jawabnya bukan setia itu, tapi apa maksud Tuhan? Karena itu, mari berikan yang menjadi bagian dari kebaikan Tuhan, dan biarlah Ia juga memberkatimu. Dan apa yang kamu kerjakan hari ini, demikian juga dengan persiapan pembangunan kita, berikan yang terbaik dan percayakan bahwa hari ini kita telah melihat tuntunan Tuhan, dan HKBP Manggrek boleh menjadi sebuah gereja yang terus memperbaiki, mengembangkan, dan diberkati Tuhan. Jika hari ini kita diberi kesempatan untuk perhayaan, mari kebangkitan anak sekolah minggu berikan kepada Tuhan, dan Tuhan yang memberkatinya dan mencukupkan kebutuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini.
Terima kasih untuk kesempatan kami melayani Tuhan. Biarlah Tuhan yang dimuliakan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-mu senantiasa. Amin.